Kamu serius mau jual rumah ini? Ibu baru aja dikubur. Kalau nggak dijual, kamu mau bayar utang pakai apa, ha? Udah, jangan berantem di depan rumah ibu. Bayangin, ibumu baru dimakamkan, air matamu belum kering, tapi depan rumah sudah berdiri papan besar bertuliskan, rumah ini dijual, dan yang mau jual, saudara kandungmu sendiri. Inilah kisah kelam di balik warisan terakhir ibu. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang udah support channel ini dan yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ya. Buat kalian yang subscribe, semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal. Amin ya robbal alamin. Sekarang, kita masuk ke cerita lengkapnya. Hujan turun rintik-rintik ketika bus yang ditumpangi Raka memasuki terminal kecil di kota kelahirannya. Dari balik jendela, ia melihat kios-kios tua, spanduk yang mulai pudar, dan jalanan becek yang dulu setiap sore dilewatinya saat pulang sekolah. Rasanya asing, padahal disinilah ia tumbuh sampai SMA. Sudah hampir 5 tahun ia tidak benar-benar pulang. Selalu ada alasan, kerjaan, klien, target, rapat. Sampai akhirnya satu telepon dari tetangga mengubah semuanya. Ibumu masuk rumah sakit kah? Kalau bisa pulanglah, sekarang. Tapi ketika ia tiba di rumah sakit, ibu sudah terbujur kaku. Wajahnya tenang, seolah hanya tertidur. Raka berdiri kaku di depan pintu kamar, nafasnya berat. Di sudut ruangan, Sinta, adiknya, duduk dengan mata sembab memeluk tas kain lusuh milik ibu. Bayu, si bungsu, bersandar di dinding dengan kepala tertunduk. Hening yang menggantung di antara mereka terasa lebih dingin daripada air hujan di luar. "Kamu telat kah?" ucap Sinta pelan, tanpa menatapnya. Kalimat itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Raka berusaha meraih tangan ibu yang mulai dingin. Di kepalanya berputar pesan singkat terakhir dari ibu. "Jangan lupa makan, Nak. Jangan terlalu capek di Jakarta." Sampai akhirnya, satu telepon dari tetangga mengubah semuanya. "Kak, jenazah ibu mau dibawa ke rumah sore ini. Tetangga-tetangga sudah siap bantu di kampung." Mereka bertiga pulang ke rumah dengan mobil tetangga yang bersedia mengantar. Sepanjang jalan tak banyak kata keluar. Hanya suara wiper mobil dan radio yang memutar lagu lawas. Di depan rumah sudah ada beberapa ibu-ibu kampung yang sibuk menyiapkan air panas dan tikar. Rumah itu rumah yang sama, dengan cat hijau muda yang sudah mulai mengelupas, pot bunga yang layu di depan jendela, dan kursi kayu tua tempat ibu sering duduk menunggu anak-anaknya pulang. Saat jenazah ibu disemayamkan di ruang tamu, suara ayat suci mengalun pelan. Raka duduk di belakang, menatap kerumunan orang yang melayat. Sinta sibuk mengurus tamu dan menerima belasungkawa. Bayu meski berusaha tegar, sesekali menyeta air mata dengan ujung lengan jaketnya. Selepas pemakaman, menjelang malam, rumah menjadi lebih sepi. Para pelayat mulai pulang satu persatu, menyisakan keluarga inti dan beberapa tetangga dekat. Di meja makan, ada sisa-sisa hidangan tahlilan, nasi, sayur lodeh, sambal, dan kerupuk yang sudah melempem. Aroma masakan bercampur dengan bau dupa dan kopi. Raka menatap sekeliling rumah. Foto-foto keluarga tergantung di dinding. Foto mereka bertiga saat masih SD. Foto ibu dengan kebaya sederhana di acara hajatan tetangga. Foto almarhum ayah yang meninggal beberapa tahun lalu. Ada rasa bersalah yang menumpuk di dada. Ia tidak ada saat ayah meninggal. Dan kali ini, ia juga datang terlambat untuk ibu. "Besok Pak RT mau bahas soal surat-surat rumah sama harta peninggalan ibu," kata Sinta, memecah keheningan. "Katanya sih, ibu sempat nitip berkas ke beliau sebelum sakitnya makin parah." Raka mengerutkan kening. "Warisan? Kok buru-buru banget, Sin? Ibu aja baru dimakamkan hari ini."
Justru karena itu, Kak, biar jelas dari awal. Ibu nggak mau kita ribut. Ibu pernah bilang ke aku, dia nggak ingin anak-anaknya berantem soal harta. Jawab Sinta, suaranya datar, tapi matanya berkaca-kaca. Bayu mengangguk pelan. Pak RT juga cuma nerusin amanah. Lagian, kita memang harus tahu kondisi rumah ini gimana. Pajak, sertifikat, semua kan butuh diurus. Raka menghela napas panjang. Dalam hati ia tahu, ada hal lain yang mengganjal. Utangnya di Jakarta yang menumpuk. Sekilas, pikirannya melayang ke angka-angka di layar ponsel. Ke telepon dari debt collector yang mulai mengganggu. Rumah ini diam-diam muncul di benaknya sebagai satu-satunya jalan keluar cepat. Namun ia menepis pikiran itu, setidaknya malam ini. Ia menatap foto ibu di dinding dan berbisik dalam hati. Maaf Bu, Raka pulang terlambat. Malam itu mereka tidur di kamar masing-masing. Kamar yang dulu penuh tawa masa kecil, kini terasa penuh jarak. Di luar, hujan turun lagi. Lebih deras dari sore tadi, seolah langit ikut berkabung. Pagi berikutnya, udara terasa lembab dan dingin. Lantunan doa dari musola kecil di ujung gang masih terdengar lirih ketika Raka bangun. Ia sempat terdiam memandangi langit-langit kamar, plafon triplek dengan noda air, bekas bocor yang dulu sering dikeluhkannya pada ibu. Di meja kecil dekat jendela, ada gelas berisi teh manis yang sudah mulai dingin. Seseorang, mungkin Sinta, menyiapkannya tanpa sepatah kata. Di ruang tengah, Sinta dan Bayu sudah duduk bersama Pak RT dan seorang lelaki paruh baya berkacamata tipis yang diperkenalkan sebagai Pak Hadi, notaris yang membantu mengurus dokumen peninggalan ibu. Di meja, ada beberapa map coklat yang tampak sudah sering dibuka tutup. Alhamdulillah, kalian lengkap ya, sapa PRT ketika melihat Raka masuk. Biar kita bisa sama-sama dengar dulu penjelasan soal surat-surat almarhumah ibu kalian. Raka duduk di samping Bayu. Ia merasakan tatapan dingin Sinta, tapi memilih pura-pura tidak menyadarinya. Pak Hadi merapikan kacamatanya, lalu membuka salah satu map. Sebelum sakitnya makin parah, almarhumah sempat datang ke kantor saya. Beliau meminta saya mengecek beberapa berkas, termasuk sertifikat rumah ini. Tapi, untuk wasiat pembagian harta, beliau tidak menyelesaikan secara resmi di depan saya. Ada catatan, tetapi bukan wasiat hukum yang lengkap. Sinta mencondongkan tubuh. Maksudnya, Pak? Pak Hadi menghela napas pelan. Secara hukum, rumah ini atas nama almarhumah. Dan ahli waris sahnya ya kalian bertiga. Namun, almarhumah hanya menitipkan pesan bahwa anak-anak sudah tahu apa yang ibu mau tentang rumah ini. Beliau tak pernah menulis secara detail pembagian persentasenya. Raka spontan mengangkat alis. Loh, kok gitu? Jadi, ini bakal dibagi 3 aja gitu? Atau gimana? Pak RT ikut menimpali. Di kampung sini, biasanya warisan dibagi sesuai musyawarah keluarga, Nak. Apalagi kalau orang tua tidak menuliskan pembagian khusus. Yang penting, kalian rukun. Ibu kalian sering bilang ke saya, beliau takut kalian berantem soal rumah. Sinta menggigit bibir. Ibu nggak pernah ngomong ke aku soal pembagian rumah ini loh. Yang aku tahu, ibu cuma pingin rumah ini, ya tetap jadi rumah keluarga. Bukan dijual-jual begitu aja. Perkataan itu jelas diarahkan pada Raka. Suasana tiba-tiba mengeras. Loh, memangnya aku bilang mau jual rumah? Raka membalas. Nada suaranya mulai meninggi, meski belum meledak. Aku cuma nanya aturan jelasnya gimana. Kita kan butuh kepastian. Di sudut meja, Bayu gelisah. Ia menggeser-geser sendok tanpa suara. Matanya berpindah-pindah dari Raka ke Sinta, lalu ke Pak RT. Pak Hadi berdehem mencoba menengahi. Secara garis besar, warisan ini milik kalian bertiga bersama. Kalau mau dijual,
harus atas persetujuan semua ahli waris. Kalau mau ditempati salah satu, ya harus jelas kesepakatannya. Saya hanya menyarankan, bicarakan baik-baik, jangan terburu-buru. Pak RT mengangguk mantap. Biar bagaimanapun, kalian tinggal bertiga sekarang. Orang tua sudah nggak ada. Jangan sampai harta bikin kalian saling benci. Setelah Pak RT dan Pak Hadi pamit, suasana di rumah menjadi tegang. Map-map coklat masih tergeletak di meja, seolah menjadi saksi bisu pertarungan yang belum dimulai. Sinta berdiri, merapikan jilbabnya, lalu berkata lirih namun tajam. Aku cuma mau bilang satu. Aku yang selama ini di sini sama ibu. Aku yang ngurus beliau waktu sakit. Aku yang lihat sendiri ibu nangis malam-malam karena kangen kalian berdua. Jadi, kalau kamu mulai ngomong soal kepastian dan aturan, Kak, jangan lupa, ada hal yang lebih penting dari angka-angka. Perasaan. Raka balas menatapnya. Ada rasa bersalah, tapi juga rasa tersudut. Jangan seolah-olah kamu paling berkorban, Sin. Aku juga kerja di Jakarta, buat siapa? Buat masa depan kita juga, bukan cuma buat seneng-seneng. Kerja buat siapa? Atau buat bayar utangmu sendiri? Sinda memotong. Suara mulai bergetar. Kamu kira aku nggak tahu? Bayu terkejut. Sinta! Tapi sudah terlambat. Kata-kata itu terlanjur meluncur. Raka terdiam sesaat, wajahnya memucat, rahangnya mengeras. Jadi itu toh, kamu sudah korek-korek urusanku juga sekarang. Raka berkata pelan, tapi matanya menyala. Bagus, Sin, bagus. Ia bangkit dari kursinya, melangkah ke kamar tanpa menoleh lagi. Sinta hanya berdiri mematung, nafasnya memburu. Bayu mengusap wajahnya, merasa rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung malah berubah jadi medan perang. Di dinding, foto keluarga mereka terlihat sunyi, seakan ibu dan ayah menatap dari masa lalu. Tak berdaya menyaksikan awal retaknya hubungan anak-anak mereka. Siang itu, setelah pertengkaran pagi yang menggantung tanpa penyelesaian, rumah terasa sangat lengang. Raka mengurung diri di kamar, Sinta pura-pura sibuk di dapur, dan Bayu mondar-mandir tanpa tujuan jelas. Udara panas membuat cat dinding yang mengelupas semakin terlihat jelas. Suara ayam berkokok di belakang rumah dan tawa anak-anak tetangga yang bermain karet di gang terasa kontras dengan keheningan di dalam rumah. Bayu akhirnya memutuskan masuk ke gudang kecil di samping dapur. Itu dulu bekas kamar ayah sebelum disulap menjadi ruang penyimpanan setelah ayah meninggal. Di sana ada kardus-kardus, koper lama, dan lemari kayu yang pintunya sudah miring. Bayu menarik napas dalam-dalam. Ia ingat, dulu ia sering bersembunyi di ruangan ini saat bermain petak umpet. Satu persatu ia menarik kardus-kardus itu. Ada kardus berisi buku-buku pelajaran lama, kardus berisi baju-baju ibu yang tak lagi dipakai, dan sebuah kardus di sudut yang tertulis dengan spidol, foto dan kenangan. Rasa penasaran mendorongnya membukanya. Di dalam ada album-album foto dengan sampul yang sudah pudar. Ia mengambil satu, meniup debu yang menempel lalu duduk di lantai dingin. Begitu halaman pertama dibuka, senyum kecil terbit di wajahnya. Di foto pertama, ia melihat Raka kecil berlari di halaman rumah, memakai kaos bergambar superhero dengan celana pendek bolong di lutut. Sinta kecil berdiri sambil memegang balon warna merah, pipinya cabi, rambutnya dikepang dua. Ibu berdiri di tengah, memeluk keduanya, tertawa lepas. Di belakang mereka, terlihat ayah yang mengawasi dengan senyum tenang. Bayu membalik halaman demi halaman. Ada foto ulang tahun Raka dengan kue sederhana bertuliskan selamat ulang tahun Raka.
Ada foto Sinta saat pertama kali memakai seragam putih biru. Ada foto dirinya yang masih balita digendong ibu di depan musola sehabis pengajian. Tanpa sadar, matanya panas. Dulu kita dekat sekali, pikirnya. Kapan semua mulai berubah? Raka, yang tidak sepenuhnya tertidur di kamar mendengar suara gerutuk dari arah gudang. Rasa penasarannya mengalahkan egonya. Ia keluar dan melongok ke arah pintu gudang yang terbuka. Di sana ia melihat Bayu duduk di lantai sambil memandangi album foto. Bahunya sedikit bergetar. "Mbah?" panggil Raka pelan. Bayu menoleh, cepat-cepat mengusap matanya. "Oh, Kak, masuk aja." Raka ragu sejenak, lalu duduk di samping adiknya. "Itu album lama ya?" Bayu mengangguk. "Iya, ternyata banyak banget foto yang aku udah lupa." Ia membuka halaman lain dan menunjukkan sebuah foto. "Lihat nih Kak, waktu Kak Raka jatuh dari sepeda, ibu ketawa dulu baru nolongin." Raka meraih album itu dan tertawa kecil. Foto itu benar. Ia terlihat cemberut dengan lutut berdarah, sementara ibu tertawa sambil memegangi perut. Di belakang mereka, Sinta kecil memegang betadin. "Waktu itu aku marah banget sama ibu," kenang Raka. "Kupikir ibu nggak sayang aku. Padahal, ternyata ibu cuma pengen aku belajar nggak gampang menyerah." Bayu menatap kakaknya lekat-lekat. "Kalau ibu lihat kita sekarang, kira-kira beliau sedih nggak ya?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Raka menelan ludah. "Jelas sedih," jawabnya jujur. "Ibu selalu bilang, kita cuma punya satu sama lain." Di saat yang hampir bersamaan, Sinta berjalan ke dapur dan melihat pintu gudang terbuka. Ia mendengar samar-samar suara tawa kecil dari dalam. Awalnya, ia ingin mengabaikannya, tapi rasa penasaran dan rindu membuat langkah kakinya mendekat. Di ambang pintu, ia melihat dua laki-laki yang dulu sering bersaing memperebutkan jatah ayam goreng di meja makan, kini duduk berdampingan, memandangi album foto yang sama. Sinta bersandar sejenak di kusen pintu. Dadanya terasa sesak. Ia rindu masa ketika konflik terbesar mereka hanyalah soal giliran pegang remote TV. Sin," Bayu menyadari kehadirannya. "Sini, lihat deh." Sinta hampir berbalik, tetapi Bayu sudah menarik tangannya. Dengan enggan, ia duduk di sebelah Bayu, berhadapan dengan Raka. Canggung. Namun begitu ia melihat foto halaman berikutnya, foto dirinya yang sedang menyuapi Bayu kecil di kursi bayi, sementara Raka berdiri di samping sambil ngejek, ia tak kuasa menahan senyum. "Kok jelek banget poniku?" gumam Sinta mencoba menutupi rasa haru. "Dulu kamu bangga banget sama poni itu loh," sahut Raka dengan nada hangat yang jarang keluar belakangan ini. Mereka bertiga tertawa kecil. Untuk sesaat, rumah tua itu kembali terisi tawa seperti dulu. Namun di balik tawa, masih ada sesuatu yang menggantung. Urusan warisan, rasa tersinggung, dan kata-kata tajam tadi pagi yang belum ditarik kembali. Di sudut kardus, Bayu melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah bingkai foto tua yang dibungkus plastik. Ia menariknya keluar. Bingkai kayu itu sedikit retak di sudutnya. Tetapi foto di dalamnya masih jelas. Foto keluarga mereka berlima mungkin diambil sebelum ayah sakit. Ibu tersenyum paling lebar. "Ini kayaknya pernah digantung di ruang tamu deh," kata Bayu. "Kok bisa nyasar ke sini?" Raka mengerutkan kening. "Iya, dulu ada di dinding dekat TV. Ibu mungkin nurunin pas cat dinding diganti." Mereka belum tahu bingkai foto tua inilah yang kelak akan membuka rahasia terakhir ibu. Sore itu, setelah sesi nostalgia di gudang, suasana rumah sedikit lebih lunak, namun tetap rapuh. Seperti gelas yang baru saja dilem, terlihat utuh tapi siap retak lagi kalau terguncang sedikit saja. Sinta menyiapkan teh di dapur,
sementara Bayu membawa beberapa album foto ke ruang tamu untuk disusun rapi. Raka duduk di kursi dekat jendela, menatap halaman depan tempat ibu biasanya menyiram tanaman. "Kita dulu sering ribut soal hal sepele ya," ujar Bayu sambil membuka album lain. "Aneh, sekarang kita ribut soal hal besar malah rasanya jauh lebih menakutkan." Raka mengangkat bahu setengah mengiyakan. "Namanya juga hidup yuk, semakin gede, masalah juga ikut gede." Sinta datang membawa nampan berisi 3 gelas teh dan piring kecil berisi pisang goreng. "Minum dulu," katanya singkat. Tapi kali ini suaranya tidak setajam sebelumnya. Mereka diam beberapa saat, hanya suara sendok beradu dengan gelas yang terdengar. Di luar langit mulai berubah jingga. Anak-anak yang tadi bermain di gang sudah bubar. Digantikan suara motor lewat dan ibu-ibu memanggil anak pulang. "Sin," Raka akhirnya memecah hening. "Tentang yang kamu bilang tadi pagi, soal aku kerja buat siapa sama soal utang itu." Ia menarik nafas panjang. "Aku nggak bilang kamu salah, tapi cara kamu ngomong itu loh." Sinta menatapnya, sedikit defensif. "Kalau aku nggak ngomong terang-terangan, kamu nggak akan mau jujur. Selama ini kita semua pura-pura nggak tahu, padahal ibu sering cemas soal masalahmu." Raka tertegun. "Ibu cemas? Waktu kamu jarang kirim kabar, ibu suka nanya ke aku, kira-kira Raka lagi susah uang nggak ya? Atau ibu kepikiran, jangan-jangan Raka capek sendirian di sana. Ibu pingin bantu, tapi beliau juga nggak punya banyak. Paling cuma bisa doain." Raka menunduk. Ia ingat, beberapa bulan terakhir ia sering menghindari telepon ibu ketika sedang dikejar penagih utang. Ia takut ditanya-tanya, takut suaranya terdengar terlalu lelah. Jadi ia memilih mengirim pesan singkat saja yang berisi, "Iya Bu, Raka baik-baik saja." "Kalau kamu bilang dari awal Kak," Sinta melanjutkan, "mungkin kita bisa cari jalan keluar bareng-bareng, bukan berarti harus jual rumah." Raka mengangkat kepalanya pelan. "Jadi, menurut kamu kita harus gimana? Rumah ini butuh biaya perawatan. Pajak juga bukan kecil. Kamu kuat kalau tiap tahun tanggung sendirian." Sinta terdiam sejenak. Pertanyaan itu cukup logis, meski menyakitkan. Selama ini memang ia yang paling sering mengurus pajak rumah, membayar iuran lingkungan, dan sebagainya. Raka di Jakarta. Bayu masih kuliah. Ia tahu tidak adil kalau ia menuntut terlalu banyak. Bayu menyela, mencoba menyeimbangkan. "Gini aja, kita hitung realistis. Kalau rumah ini dipertahankan, kita bagi tanggung jawabnya jelas. Kalau nanti ada yang kepikiran ingin jual, itu juga harus dipikirin matang-matang. Tapi jujur, aku ngerasa kalau rumah ini dijual, kita bakal benar-benar kehilangan ibu." Kalimat itu seperti menekan tombol yang selama ini diabaikan. Raka menatap sekeliling ruang tamu. Lemari TV yang penuh goresan, taplak meja dengan motif bunga-bunga yang ibu suka, jam dinding yang bunyinya suka telat 5 menit. Semua menyimpan jejak ibu. Sebenarnya, Sinta ragu sejenak, lalu memberanikan diri melanjutkan. "Ibu pernah bilang sesuatu ke aku beberapa minggu sebelum beliau masuk rumah sakit. Tapi aku nggak tahu itu semacam wasiat atau cuma curahan hati." "Apa?" tanya Raka dan Bayu hampir bersamaan. Sinta menatap ke arah dinding, ke tempat yang dulu pernah digantung foto besar keluarga mereka. "Ibu bilang, andai kalian bertiga mau tinggal dan pulang ke rumah ini bergantian, ibu nggak minta harta apa-apa lagi. Cukup rumah ini tetap ramai suara kalian." Waktu itu aku cuma ketawa, aku pikir ibu lebay. Tapi sekarang, Bayu menggigit bibir menahan haru. "Kita nggak pernah benar-benar denger ibu ya." Mendadak, pandangan Raka tertuju pada dinding kosong di dekat TV. Ngomong-ngomong, foto besar keluarga kita yang dulu digantung di sini hilang kemana ya? "Oh, yang bingkai kayu itu." Bayu langsung teringat. "Kayaknya tadi aku nemu di gudang, Kak. Tapi aku belum sempet bersihin." "Bawa ke sini yuk,"
kata Sinta. Minimal kita gantung lagi, biar rumah ini nggak terasa kosong banget. Bayu segera berlari kecil ke gudang. Ia mengambil bingkai foto yang tadi dilihatnya pada kardus di sudut. Saat diangkat, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bagian belakang bingkai terasa agak tebal dan tidak rata, seolah ada sesuatu yang diselipkan di antara foto dan penutup kayu. "Hah?" gumamnya. Ia membalik bingkai itu, memperhatikan dengan seksama. Di belakangnya ada karton tebal yang dipaku kecil-kecil. Di salah satu sudut, paku itu tampak agak longgar dan kartonnya sedikit menganga, seakan pernah dibuka. "Yuk, lama banget!" teriak Sinta dari ruang tamu. "Iya, bentar," jawab Bayu refleks. Namun rasa penasarannya menang. Ia menarik pelan sisi karton yang menganga. Dengan hati-hati, ia melepaskan paku kecilnya satu persatu. Ketika karton itu terangkat, ia tertegun. Di balik foto keluarga, terselip sebuah amplop putih yang sudah agak menguning. Tertulis dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal, tulisan ibu. Di bagian depan amplop itu tertulis, "Untuk Raka, Sinta, dan Bayu. Baca saat ibu sudah tidak ada." Jantung Bayu berdegup kencang, tangannya bergetar saat menggenggam amplop itu. Ia berlari kembali ke ruang tamu, membawa bingkai foto dan amplop tersebut. "Kak, Sin, kalian harus lihat ini." Saat amplop itu diletakkan di meja, mereka bertiga saling berpandangan. Di udara, ada perasaan aneh, seperti saat-saat sebelum hujan besar turun. Hening, berat, tapi tak terelakkan. Amplop itu tergeletak di atas meja, seperti sesuatu yang hidup. Kecil, tipis, tapi seolah memancarkan beban bertonton ke udara. Di permukaannya, tulisan tangan ibu yang miring halus membuat dada mereka bergetar. "Untuk Raka, Sinta, dan Bayu. Baca saat ibu sudah tidak ada." "Beneran mau dibuka sekarang?" Suara Bayu terdengar serak. "Kalau nggak sekarang, kapan lagi?" jawab Sinta pelan. Tapi tangannya sendiri bergetar ketika meraih amplop itu. Raka hanya menatap lekat-lekat, merasa napasnya pendek. Ada bagian di dalam dirinya yang ingin mundur, takut mendengar kata-kata terakhir ibu, takut disalahkan, takut diingatkan pada semua hal yang selama ini ia hindari. "Biar aku yang buka," kata Raka akhirnya. "Bagaimanapun, aku anak sulung." Sinta dan Bayu saling melirik, lalu mengangguk. Raka menarik napas panjang, merobek ujung amplop dengan hati-hati, seakan takut menyakiti sesuatu yang sudah tak bisa disakiti lagi. Di dalamnya ada selembar kertas bergaris, seperti di buku tulis, terlipat dua. Kertas itu sudah agak menguning di tepinya. Raka membuka lipatan itu. Tulisan ibu memenuhi halaman dengan rapi, meski beberapa huruf tampak tergesa-gesa. Suasana di luar rumah seketika terasa menjauh. Hanya suara detik jam dinding dan napas mereka bertiga yang terdengar. "Bacain, Kak," bisik Bayu pelan. Raka menelan ludah, lalu mulai membaca dengan suara lirih. "Assalamualaikum anak-anakku sayang, Raka, Sinta, dan Bayu." Suara Raka langsung bergetar. Nama mereka bertiga tertulis sejajar seolah ibu sedang memanggil dari dapur seperti dulu, mengundang makan, bukan mengucapkan selamat tinggal. "Kalau kalian membaca surat ini, berarti ibu sudah nggak bisa lagi duduk di ruang tamu sambil ngobrol sama kalian. Ibu minta maaf dulu. Maaf karena nggak selalu bisa jadi ibu yang kuat. Kadang ibu sakit, kadang ibu sedih. Tapi ibu selalu berusaha kelihatan baik-baik aja di depan kalian, supaya kalian gak khawatir." Sinta menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. "Ibu tahu, kalian bertiga punya hidup masing-masing. Raka yang merantau ke kota, Sinta yang sibuk mengurus rumah dan kerja sambilan,
Bayu yang mengejar kuliah. Ibu bangga, sungguh bangga. Tapi di tengah bangganya ibu ada satu hal yang sering bikin ibu takut. Ibu takut kalian lupa kalau kalian saudara. Raka berhenti sebentar. Matanya berkaca-kaca. Ia mengingat malam-malam ketika ibu menelpon dan berusaha terdengar ceria. Padahal suaranya serak karena batuk. Lanjut, Kak, desak Bayu pelan. Rumah ini mungkin buat orang lain cuma bangunan tua. Catnya mengelupas, gentengnya bocor. Tapi buat ibu, rumah ini tempat ibu melihat kalian tumbuh. Tempat tawa dan tangis kalian bercampur. Ibu nggak bisa bawa rumah ini kemana-mana. Jadi, ibu titipkan ke kalian. Ibu nggak tulis pembagian warisan dalam angka, karena ibu nggak mau kalian sibuk hitung-hitungan. Ibu cuma punya satu permintaan. Jangan biarkan rumah ini jadi alasan kalian saling membenci. Kalau rumah ini bikin kalian pecah, ibu rela rumah ini dijual. Tapi, kalau rumah ini masih bisa jadi tempat kalian pulang, tolong pertahankanlah. Kalian yang putuskan, asal bukan dengan marah dan dendam. Sinta terisak semakin keras. Bayu menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Untuk Raka, ibu tahu kamu sering pura-pura kuat. Ibu juga tahu kamu pernah kesusahan soal uang, meski kamu gak pernah mau cerita. Ibu gak marah. Ibu cuma sedih karena kamu memilih menanggung sendiri. Kalau kamu baca ini, Nak, ingat, kamu masih punya adik-adik. Raka menutup mata sejenak. Suaranya nyaris tak keluar ketika melanjutkan. Untuk Sinta, terima kasih sudah sering jadi teman curhat ibu, jadi tangan kanan di rumah ini. Tapi jangan terlalu keras sama dirimu sendiri dan sama kakak adikmu. Kamu bukan pengganti ibu. Kamu tetap anak ibu yang juga berhak dimanja dan dibela. Sinta menutup wajahnya dengan kerudung, bahunya terguncang. Untuk Bayu, kamu yang paling muda, tapi hatimu paling peka. Ibu titip satu tugas. Kalau kakak-kakakmu bertengkar, jangan diam saja. Jadilah jembatan, bukan penonton. Bayu menggigit bibir, merasa seolah ibu berbicara langsung di telinganya. Pada akhirnya, ibu cuma ingin kalian tetap saling menyebut nama satu sama lain sebagai keluarga. Harta bisa dicari, rumah bisa dibangun lagi, tapi saudara nggak ada gantinya. Kalau kalian memutuskan menjual rumah ini, ibu nggak akan marah. Tapi kalau bisa, sebelum kalian tanda tangan apapun, duduklah bertiga, minum teh seperti dulu, dan tanyakan ke hati masing-masing. Betul ini yang kalian mau. Ibu sayang kalian, dunia dan akhirat. Ibu. Saat Raka selesai membaca, suasana hening total. Hanya suara senif pelan dan embusan nafas tertahan. Surat itu terasa seperti pelukan terakhir yang hangat, sekaligus tamparan lembut di pipi mereka. Dia tahu semuanya, bisik Raka tak percaya. Bahkan soal utangku. Kamu gak sendirian dari dulu, Kak, kata Sinta di sela tangis. Ibu lihat, cuma kamu gak mau dilihat. Bayu meraih surat itu, menatap tulisan ibu seakan-akan bisa melihat sosoknya di antara baris kata. Berarti, apapun yang kita putuskan nanti, gak boleh dalam keadaan marah. Raka mengangguk pelan. Iya, tapi keputusan itu sendiri tetap gak gampang. Mata mereka bertiga sama-sama merah ketika akhirnya mereka kembali menatap rumah di sekeliling. Surat ibu tidak serta-merta menyelesaikan masalah, tetapi mengubah cara mereka memandang satu sama lain. Dari lawan, kembali ke sebutan awal, saudara.
Sehari setelah surat itu dibaca, rumah terasa beban sekaligus pelukan. Seperti ada sosok tak terlihat yang mengawasi setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka lebih berhati-hati bicara, tetapi bukan berarti semua luka tiba-tiba sembuh. Pagi itu, suara ayam tetangga dan tukang bakso keliling yang lewat memberikan nuansa normal yang aneh. Sinta sedang menyapu ruang tamu ketika ponsel Raka bergetar di meja. Layar ponsel menyala, menampilkan nama yang asing bagi Sinta. Budi, kantor. Ponsel itu bergetar terus, lalu berhenti, lalu bergetar lagi. Sinta melirik sekilas, hendak memanggil Raka, tapi suara notifikasi pesan masuk muncul cepat. Kak, jangan lupa, tenggat pelunasan minggu depan. Kalau nggak bisa, kita harus ambil langkah lain. Tolong jangan susah dihubungi. Sinta terpaku, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tak berniat mengintip, tapi pesan itu muncul jelas di layar. Sebelum ia sempat memalingkan pandangan, Raka sudah muncul dari kamar mandi, mengelap rambut dengan handuk. Sin, lihat ponselku? Raka berhenti ketika menyadari Sinta sedang menatap layar ponselnya yang menyala. Mata mereka bertemu, canggung, tegang, sekaligus penuh hal yang tak terucap. Aku nggak sengaja baca, kata Sinta cepat, mencoba menjelaskan. Layarnya kebuka sendiri. Raka menghela nafas berat, mengambil ponselnya. Nggak apa, toh kamu sudah curiga dari awal. Kak, utangnya separah apa? Raka memandang keluar jendela sejenak sebelum menjawab. Cukup parah sampai aku sempat kepikiran kalau rumah ini dijual, sebagian bisa dipakai buat nutup. Tapi setelah baca surat ibu, ia berhenti, mengusap wajah. Kepalaku makin penuh. Sinta menggenggam gagang sapu lebih erat. Kalau kamu butuh bantuan, bilang. Aku nggak janji bisa banyak, tapi jangan sampai kamu pilih jalan pintas. Bayu yang dari tadi mendengar dari dapur ikut muncul. Iya kak, kita bisa cari cara lain dulu. Beasiswa tambahan buat aku, kerjaan sampingan buat Kak Sinta, atau entahlah. Pokoknya jangan langsung jual rumah. Raka duduk di kursi. Punggungnya bersandar lelah. Kalian ngomong gampang. Yang dikejar-kejar tiap hari kan aku. Ia menatap mereka bergantian. Aku nggak mau kalian juga ikut susah karena kebodohan aku. Justru karena itu kita harus tahu, jawab Sinta. Ibu sendiri bilang di surat, kamu nggak perlu tanggung sendiri. Raka diam. Kata-kata ibu bergema di kepalanya. Kamu masih punya adik-adik. Siangnya, setelah mereka bertiga sempat duduk bersama menghitung kasar pengeluaran rumah, Sinta pergi ke warung depan gang untuk membeli bahan makan siang. Di sana, ia bertemu dengan Bu Rini, tetangga cerewet yang sejak dulu suka mengomentari apa saja. Kok kelihatan pucat, Sin? Tanya Bu Rini sambil menata sayur. Masih ke bawah sedih ya, habis kepergian ibumu. Sinta tersenyum tipis. Namanya juga baru ditinggal, Bu. Masih berasa sepi. Bu Rini menggekat sedikit dan berbisik. Dengar-dengar, rumah ini mau dijual ya nanti. Katanya sih kakakmu butuh uang di kota. Pertanyaan itu membuat Sinta langsung menatap tajam. Ibu dengar dari siapa? Ah, namanya kampung, Sin. Omongan muter aja. Katanya ada agen properti yang nanya-nanya ke Pak RT. Katanya ada kemungkinan rumahmu bakal dipasang dijual kalau urusan warisan sudah kelar. Sinta merasakan darahnya mendidih. Kami belum memutuskan apa-apa, Bu, katanya tegas. Dan kalau ada yang bilang begitu, itu cuma gosip. Namun di hatinya, ia tahu gosip jarang muncul tanpa sumber. Ia pulang dengan tangan gemetar. Kantong belanja berayun keras. Di rumah, Raka sedang duduk di teras menerima telepon dengan suara ditahan pelan. Sinta berhenti di depan pagar, memperhatikan dari kejauhan. Iya, saya paham, Pak. Tapi tolong beri saya waktu lagi. Saya lagi di kampung, ada urusan keluarga. Tentang rumah itu, saya belum bisa janji apa-apa. Saya harus bicara sama adik-adik dulu. Sinta menutup mata. Itu cukup menjadi jawaban atas gosip Bu Rini.
Raka menghela napas. Belum sepenuhnya. Cuma tanya-tanya harga pasar. Aku belum putuskan apa-apa. Lagi pula, warisan ini hak kita bertiga. Tanpa persetujuan kalian, gak akan bisa jual. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Suara Sinta meninggi. Kamu pikir kami cuma penghalang yang bikin rencanamu ribet? Bukan begitu. Aku malu. Malu harus bilang, hei adik-adik, boleh nggak rumah peninggalan ibu kita jadikan alat buat nutup utangku? Kamu sendiri bakal gimana kalau di posisiku? Sinta terdiam. Amarah dan empati bertarung di dalam dadanya. Surat ibu mendadak terasa seperti cermin yang menyorot semua kekurangan mereka. Bayu mendekat, mengelap tangannya. Kita lagi diuji kayaknya. Ibu kasih kita kebebasan memutuskan, tapi juga ngingetin kita soal cara. Kalau kita ngobrol begini sambil marah-marah terus, berarti kita nggak belajar apa-apa dari surat itu. Raka memijat pelipis. Aku cuma minta satu, jangan langsung menolak tanpa dengar semua sisi. Aku butuh bantuan. Kalau kalian punya solusi lain, aku siap dengar. Sinta menarik napas panjang, menunduk. Baik, besok kita hitung lagi dengan kepala dingin. Tapi satu hal, jangan buat keputusan diam-diam, itu aja. Mereka bertiga sepakat untuk menunda pembicaraan lebih jauh sampai esok hari. Namun malam itu, masing-masing terjaga di kasur sendiri, bergulat dengan pikiran. Ibu seolah hadir di setiap sudut rumah, tapi tak bisa lagi memberi jawaban langsung. Yang bisa ia berikan hanya surat, dan percaya bahwa anak-anaknya bisa dewasa menghadapi badai. Esoknya, hawa pagi terasa lebih panas dari biasanya. Matahari memantul di atap seng tetangga, membuat udara seperti mengepul. Raka bangun lebih awal, mungkin karena resah. Ia duduk sendirian di teras, menatap jalanan sepi. Ponselnya sudah beberapa kali bergetar, tapi ia abaikan. Di dalam rumah, Sinta membuat sarapan sederhana. Nasi goreng dengan sisa sayur semalam, plus telur dadar yang dibagi 3. Bayu membantu menyiapkan piring, meski matanya masih sembab karena kurang tidur. Bangunin Kak Rata yuk, kata Sinta lirih. Kayaknya dia sudah bangun, Kak. Tadi ku dengar pintu kamar kebuka, jawab Bayu. Mereka makan bertiga dengan suasana hati-hati. Tidak ada suara bentakan, tapi juga belum ada canda seperti dulu. Setelah sarapan, Raka membuka laptop di meja ruang tamu, memperlihatkan beberapa angka yang sudah ia susun. Aku nggak ahli keuangan, tapi kira-kira seperti ini. Utangku di Jakarta segini. Ia menunjuk angka yang membuat Sinta dan Bayu mengerenyit. Sementara penghasilan bulananku kalau semuanya stabil, segini. Banyak juga, gumam Bayu. Ini murni karena beberapa proyek gagal, dan aku, kebablasan pakai kartu kredit. Lanjut Raka jujur. Sekarang aku dalam fase dikejar tenggat. Kalau nggak ada pembayaran berarti bunga bakal makin gila. Sinta menatap angka-angka itu. Kepalanya pusing tapi ia memaksa diri fokus. Kalau rumah ini nggak dijual, kamu bisa cicil pelan-pelan. Bisa, tapi aku harus tambah penghasilan dan kurangi pengeluaran drastis. Itu artinya mungkin pindah dari kos sekarang, cari tempat lebih murah, jual beberapa barang pribadi, dan mungkin, pinjam lagi dari orang yang benar-benar bisa dipercaya. Raka tersenyum miris. Sulit, tapi bukan mustahil. Jual rumah ini cuma jalan cepat, bukan satu-satunya. Berarti masih ada opsi lain selain jual. Potong Sinta cepat, seolah memegang senjata. Itu yang penting. Belum sempat mereka melanjutkan diskusi, terdengar suara orang memanggil dari luar pagar. Permisi, ini rumah almarhumah Bu Sumarnia. Mereka bertiga saling berpandangan. Bayu bangkit dan melihat keluar. Di depan pagar, berdiri seorang laki-laki berusia sekitar 40-an, memakai kemeja rapi dan memegang map serta meteran gulung. Di sampingnya ada pria yang tampak lebih muda, membawa kamera. Iya, betul. Bapak siapa ya?
Oh, perkenalkan saya Tony, agen properti yang kontak sama Mas Raka kemarin-kemarin. Saya pikir hari ini kita bisa survei lokasi, cek kondisi rumah buat perkiraan harga kalau mau dijual. Bayu membeku. Di belakangnya Sinta dan Raka juga terpaku. Raka baru ingat. Beberapa hari sebelum ibu meninggal, ia sempat menghubungi seorang agen untuk menanyakan harga pasaran rumah di kampung. Ia lupa membatalkan janji itu. Sinta melangkah ke depan, berdiri di samping Bayu. Maaf Pak, kayaknya ada kesalahpahaman. Kami belum memutuskan apapun soal rumah ini. Tony tersenyum maklum. Oh, nggak apa-apa Mbak, saya cuma mau survei dulu. Nanti soal jadi dijual atau enggak ya tetap hak keluarga. Saya juga sudah jauh-jauh nih, sayang kalau nggak sekalian lihat-lihat. Raka mengusap wajah, lalu menghampiri. Ini salah saya Pak. Saya yang kontak Bapak duluan. Tapi waktu itu kondisi beda. Ia menatap Sinta sesaat. Kalau nggak nyaman, kita bisa tolak baik-baik. Sinta menahan emosi. Surat ibu mendadak terbayang lagi. Terutama kalimat, sebelum kalian tanda tangan apapun, duduklah bertiga. Mereka bahkan belum tuntas duduk bertiga, tapi agen properti sudah berdiri di depan pagar. Bayu mencoba mengambil jalan tengah. Gini aja deh Pak, Bapak boleh lihat-lihat kalau mau, tapi kami belum janji apapun. Hasil survei Bapak cuma jadi referensi, keputusannya nanti belakangan. Tony mengangguk. Setuju Mas, saya cuma kerja profesional, kalau nanti nggak jadi dijual ya nggak apa-apa. Mereka masuk ke dalam. Tony dan asistennya mulai mengukur panjang lebar ruang tamu, memotret dapur, halaman belakang, bahkan kamar-kamar. Mereka berbicara tentang hal-hal teknis, pondasi, usia bangunan, kemungkinan renovasi. Tapi di telinga Sinta, semua terdengar seperti ancaman. Seolah rumah ini sudah diperlakukan sebagai barang dagangan. Raka mengikuti dari belakang. Perasaannya campur aduk antara praktis dan bersalah. Di satu sisi, informasi ini penting untuk mengetahui nilai rumah. Di sisi lain, ia merasa seperti mengkhianati ibu. Ketika agen itu selesai dan pamit, ia meninggalkan satu lembar kertas berisi perkiraan harga jual. Kurang lebih segini Mas, Mbak, kata Tony. Kalau direnovasi sedikit di bagian depan bisa naik lagi. Tapi ini sudah harga yang bagus untuk lokasi kampung yang akses jalannya lumayan. Sinta menatap angka di kertas itu. Jumlahnya cukup besar. Cukup untuk menutup utang Raka dan menyisahkan sedikit. Tapi di balik angka itu, ia melihat semua kenangan, tawa dan air mata di rumah ini. Setelah Tony pergi, Sinta meletakkan kertas itu di meja seperti meletakkan barang najis. Aku nggak suka, katanya pelan. Rasanya ibu baru pergi, tapi rumahnya sudah diukur-ukur buat dijual. Raka menghela nafas berat. Aku juga nggak nyaman, Sin. Tapi setidaknya sekarang kita tahu posisinya. Rumah ini memang bernilai. Pertanyaannya, kita rela tukar nilai ini dengan apa? Bayu memandang kedua kakaknya. Kalau kita benar-benar putuskan untuk nggak menjual, berarti kita juga harus rela tanggung konsekuensinya. Bukan cuma soal pajak, tapi juga soal perbaikan. Rumah ini nggak akan bertahan selamanya kalau dibiarkan. Sinta menatap langit-langit yang ada bercak coklat tanda bocor. Iya, jadi sebenarnya pertanyaannya bukan cuma jual atau enggak. Tapi kalau nggak dijual, kita siap berkorban sejauh apa? Kertas berisi angka itu tergeletak di antara mereka, seperti batu ujian. Godaan papan dijual terasa sangat nyata, mengintai di ujung hari. Malam itu, hawa panas berubah menjadi gerah yang menyesakkan. Langit mendung, tapi hujan tak kunjung turun. Seperti emosi di dalam rumah itu berkumpul menunggu waktu pecah. Raka duduk di kursi ruang tamu, menatap kertas harga rumah yang masih tergeletak. Sinta mondar-mandir di dapur.
mencuci piring berulang-ulang padahal hanya ada beberapa buah. Bayu duduk di lantai, memandangi surat ibu yang tadi ia keluarkan lagi dari amplop. Aku merasa jahat tiap kali lihat angka ini, gumam Raka. Tapi kamu juga merasa terdesak tiap kali ingat utangmu, sahut Sinta dari dapur, tanpa melihat ke arahnya. Kamu pikir aku nggak tahu aku salah? Raka mulai terdengar kesal. Aku nggak bangga punya utang sebanyak ini, Sin. Kalau kamu tahu itu salah, kenapa dari dulu nggak cerita? Sinta akhirnya keluar, mengeringkan tangan dengan handuk kecil. Kenapa baru sekarang setelah ibu nggak ada, semua ini meledak? Raka menatap Sinta, mata mereka saling menantang. Aku nggak pengen ibu tambah pusing. Kamu yang deket sama ibu harusnya tahu, beliau gampang banget kepikiran. Aku masih ingat waktu aku telat kirim uang sedikit saja, ibu langsung curiga aku di PHK. Itu bukan alasan buat bohong. Balas Sinta. Kamu bilang ke ibu semua baik-baik saja, padahal enggak. Aku berbohong karena sayang, bukan karena nggak peduli. Suara Raka meninggi. Kamu kira aku satu-satunya yang sayang ibu? Bayu berdiri, mencoba menengahi. Kak, Sinta, jangan. Sinta memotong. Emosinya sudah menguasai. Kalau kamu sayang, kenapa kamu nggak pulang waktu ibu opname pertama? Waktu itu aku sendirian di rumah sakit. Nungguin hasil lab, nungguin dokter. Kamu cuma kirim pesan. Maaf, kerjaan lagi padat. Padahal ibu nanya, Raka bisa pulang nggak ya? Dengan wajah penuh harap. Kata-kata itu menusuk lurus ke jantung Raka. Kamu nggak tahu kondisiku di Jakarta waktu itu. Memang aku nggak tahu. Setelah Sinta, suaranya pecah. Karena kamu nggak pernah mau cerita. Kamu cuma sibuk jaga wibawa sebagai anak sulung. Padahal di balik itu, kamu juga manusia yang bisa jatuh. Kalau dari dulu kamu mau jujur, mungkin aku nggak akan sekeras ini ke kamu. Terus kamu pikir kamu nggak pernah salah. Kamu sering ngomelin ibu tiap kali beliau lupa bayar listrik atau beli beras kebanyakan. Kamu bikin ibu merasa bodoh di rumahnya sendiri. Sinta terperanjat. Aku cuma capek ngurus semuanya sendirian. Capek, tapi malah jadi galak. Raka tak berhenti. Kamu jadi seperti polisi di rumah. Semua harus sesuai aturan Sinta. Pernah nggak kamu mikir? Mungkin ibu juga capek dimarahin anaknya sendiri. Bayu memejamkan mata, merasa suasana makin berbahaya. Cukup! Berteriak Bayu. Lebih keras dari sebelumnya. Raka dan Sinta terdiam, terkejut. Dari tadi, kalian saling serang. Tapi ujung-ujungnya sama. Kalian berdua sama-sama sayang ibu. Sama-sama takut kehilangan rumah ini. Sama-sama takut gagal. Bayu menghela napas berat. Kalian berdua nggak sadar. Kalian sedang melakukan hal yang paling ibu takuti. Membiarkan harta memecah keluarga. Keduanya menunduk. Rasa malu pelan-pelan menyusup di sela amarah. Bayu melangkah ke tengah ruangan, memegang surat ibu. Ibu bilang, aku harus jadi jembatan. Tapi jadi jembatan itu sakit, tahu nggak? Karena aku berdiri tepat di antara kalian berdua yang saling tarik. Suaranya serak. Kalau kalian terus begini, aku juga capek. Aku bisa aja pilih pergi dari rumah ini setelah kuliah, biar kalian berantem berdua. Sinta menatap adiknya, kaget. Jangan ngomong begitu yuk. Terus mau sampai kapan? Tanya Bayu. Sampai rumah ini keburu dipasang papan, dijual, sambil kalian saling salahkan. Atau sampai aku lulus, lalu kalian putus kontak sama sekali. Hening turun lagi. Tapi kali ini bukan hening yang menunggu pertengkaran berikutnya, melainkan hening yang penuh penyesalan. Raka duduk pelan di sofa, wajahnya menunduk. Aku nggak mau kehilangan kalian, katanya lirih. Utang bisa kucicil, harga diri bisa kuturunkan. Tapi kalau hubungan kita hancur, itu nggak ada gantinya. Sinta mengusap air matanya. Aku juga nggak mau jadi orang yang ibu sesali. Aku keras kepala, aku tahu. Dan mungkin aku terlalu menganggap diriku sebagai pengganti ibu.
Padahal aku cuma anaknya, sama seperti kalian. Bayu mendekat, meletakkan surat ibu di atas meja. Kalau gitu, mulai sekarang kita pegang ucapan masing-masing. Jangan ngomong waktu lagi terlalu marah. Kalau emosi naik, berhenti dulu. Kita nggak bisa ubah masa lalu, tapi masih bisa pilih jalan ke depan. Di luar, angin berembus lebih kencang. Beberapa daun mangga jatuh ke halaman. Langit yang sejak tadi menahan hujan, akhirnya mengirimkan beberapa rintik kecil, mengetuk-ngetuk atap seng. Di dalam, 3 bersaudara itu menatap satu sama lain dengan mata yang masih merah. Tapi kali ini, tanpa api saling menyalahkan. Luka sudah terucap, dan mungkin itu langkah pertama untuk sembuh. Hujan yang tadinya rintik perlahan berubah menjadi deras. Suaranya menghantam atap seng dan genteng tua, mengisi rumah dengan irama yang dulu begitu akrab. Dulu, setiap hujan deras seperti ini, ibu akan menggelar tikar di ruang tamu, menyalakan termos air panas, dan menyeduh teh manis. Mereka bertiga akan berkumpul, terkadang bermain kartu atau sekedar bercerita. Namun malam ini, hujan membawa sesuatu yang lain. "Cek genteng deh," kata Sinta tiba-tiba. Biasanya kalau hujan gede gini, kamar belakang suka bocor. Bayu bergegas mengambil ember dari dapur. Raka menyalakan senter di ponselnya. Mereka bertiga berkeliling rumah, mencari titik-titik bocor. Benar saja, di kamar yang dulu dipakai ayah, ada rembesan air menetes dari langit-langit, menimpa lantai yang sudah retak. "Taruh ember di sini," kata Raka, menunjuk titik tetesan. Sinta menghela nafas berat. Beginilah rumah tua. Kalau mau dipertahankan, kita harus siap sama beginian tiap musim hujan. Bayu menatap rembesan itu. "Gak apa-apa, bocor bisa ditambal." Kalimat sederhana itu entah kenapa terasa dalam. Seakan bukan hanya soal genteng, tapi juga hubungan mereka. Tiba-tiba, terdengar suara tetesan di ruang tamu. Ada bocor lagi," seru Sinta. Mereka berlari ke sana. Di sudut dekat dinding tempat dulu foto keluarga besar tergantung, air merembes turun, menimpa rak kecil. "Waduh!" Raka menunda panik, mengambil kain pel dan ember lain. Mereka bertiga bekerja sama, menggeser perabot, menampung air hujan, dan mengelap lantai. Di tengah kesibukan kecil itu, ada rasa kebersamaan yang tiba-tiba terasa familiar. Tanpa mereka sadari, mereka mulai berceloteh seperti dulu. "Ingat nggak, dulu waktu genteng bocor parah, ibu sampai pasang baskom di mana-mana?" tanya Bayu sembari terkekah. Sinta ikut tertawa kecil. "Iya, terus kamu malah main kapal-kapalan kertas di baskom yuk. Ibu marah, tapi akhirnya ikut ketawa." Raka mengangguk. "Ibu bilang, biar hujan dari atas, yang penting di hati jangan ikutan bocor." Ucapan itu membuat mereka terdiam sejenak. Ibu begitu lihai menyulap masalah jadi candaan, sesuatu yang belum tentu bisa mereka tiru. Setelah situasi terkendali, mereka duduk di lantai ruang tamu, bersandar di dinding, napas terengah sedikit. Suara hujan masih deras di luar, tapi di dalam, kehangatan pelan-pelan mengisi. Kalau dipikir-pikir, rumah ini punya caranya sendiri buat ngasih tahu kita kalau dia masih hidup. Bocor, cat mengelupas, kusen lapuk, semua butuh perhatian. Sama kayak hubungan kita. "Puitis juga kamu," goda Raka. Namun dengan nada lembut. "Aku serius." Bayu menatap mereka bergantian. "Kalau kita putuskan rumah ini tetap jadi rumah keluarga, berarti kita juga putuskan buat rajin merawat. Bukan rumahnya saja, tapi hubungan kita juga." Sinta mengangguk pelan. "Besok kita bisa minta tukang buat cek genteng. Aku bisa ambil sedikit tabungan buat itu. Kalau perlu, kita cicil perbaikan bagian-bagian penting dulu. Biayanya pasti nggak sedikit." Raka mengingatkan. Memang, sahut Sinta. Tapi kita juga bisa mulai mikir cara baru. Misalnya,
Tiap lebaran kita sisihkan sedikit buat kas perbaikan rumah. Atau kalau salah satu dari kita dapat rejeki lebih, kita pakai sebagian buat rumah ini. Gak harus besar, yang penting konsisten. Raka menimang-nimang ide itu. Dalam hati, ia mulai melihat gambaran lain. Bukan rumah yang dijual lepas, tetapi rumah yang tetap berdiri, perlahan diperbaiki, menjadi tempat pulang. Bukan solusi tercepat untuk utangnya, tapi mungkin solusi terbaik untuk hatinya. Kalau soal utangku, kata Raka pelan, aku bisa kontak Budi besok. Minta restrukturisasi, perpanjangan waktu, apapun namanya. Aku juga bisa cari kerja sampingan. Mungkin freelance atau kerja malam. Susah sih, tapi aku nggak mau lagi mengandalkan rumah ini sebagai pelarian. Sinta menatap kakaknya. Kali ini dengan rasa hormat yang lama tak dirasakannya. Kalau kamu serius begitu, aku akan bantu sebisaku. Aku bisa tambah jam kerja di kios atau ambil pesanan kue lagi. Tapi ingat Kak, bantuan ini bukan buat bikin kamu santai. Ini buat buktiin kalau kita bener-bener jalan bareng. Bayu mengangkat tangan seolah bersumpah. Aku juga. Aku bisa cari beasiswa tambahan, kerja part-time, apa saja. Biar uang kiriman dari kalian bisa lebih fokus ke hal penting. Di tengah suara hujan, mereka bertiga mengucap komitmen kecil-kecil itu. Tidak ada saksi selain dinding rumah dan surat ibu di meja. Namun terasa seperti sebuah perjanjian besar. Beberapa saat kemudian, listrik tiba-tiba mati. Rumah mendadak gelap, hanya suara hujan dan kilat jauh yang terdengar. Listrik mati lagi, keluh Sinta, tapi ada tawa kecil di ujung kalimatnya. Raka menyalakan flashlight ponsel, Bayu mengambil lilin dari lemari. Mereka menyalakannya, dan cahaya kuning lembut membuat ruangan terasa intim. Bayangan mereka menari di dinding. Kayaknya kayak balik ke masa kecil, kata Bayu. Cuma bedanya, sekarang yang pegang lilin kita, bukan ibu. Ibu mungkin lagi ngeliat kita dari sana. Lihat anak-anaknya beresin air bocor dan listrik mati bareng-bareng. Kali ini, aku pengen beliau bangga, bukan cemas. Keesokan harinya hujan sudah reda, menyisakan udara sejuk dan bau tanah basah yang khas. Burung-burung kembali berkicau di atas kabel listrik, dan anak-anak kecil mulai keluar lagi ke gang untuk bermain. Namun di dalam rumah bercat hijau muda itu, sebuah musyawarah penting baru akan dimulai. Pak RT datang setelah zuhur, membawa buku catatan kecil. Ia ditemani Bu Rini, yang memaksa ikut dengan alasan tetangga dekat, dan juga Pak Hadi, sang notaris, yang dihubungi lagi oleh Bayu. Maaf merepotkan bapak-bapak, Bu, kata Sinta sambil menyajikan teh dan kue kering. Kami cuma butuh orang dewasa lain buat jadi saksi dan ngasih saran. Pak RT tersenyum. Namanya juga tetangga, Sin. Sudah kewajiban saya bantu. Mereka duduk di ruang tamu. Pak RT di kursi rotan, Pak Hadi di kursi plastik. Sementara Raka, Sinta, dan Bayu duduk sejajar di sofa. Suhat ibu dan kertas harga rumah diletakkan berdampingan di atas meja. Seperti dua jalan yang menunggu dipilih. Sebelumnya, saya turut berduka lagi ya. Almarhumah itu orang baik. Sering bantu tetangga meskipun beliau sendiri nggak berlebih. Saya yakin, apapun keputusan kalian hari ini, beliau cuma ingin kalian rukun. Raka mengangguk. Itu juga yang ibu sampaikan di surat. Katanya lalu menjelaskan keberadaan surat yang mereka temukan di balik bingkai foto. Pak RT dan Pak Hadi membaca sepintas, wajah mereka berubah lembut. Ibu kalian bijak, komentar Pak Hadi. Beliau tidak mengatur secara detail, tapi memberikan nilai yang ingin dipegang. Lalu kalian sudah ada gambaran mau bagaimana? Tanya Pak RT. Mereka bertiga saling melirik. Sinta menghela nafas, lalu memberanikan diri bicara. Kami kemarin sempat beda pendapat,
Kak Raka ada masalah utang yang cukup berat. Wajar kalau beliau sempat kepikiran untuk jual rumah. Tapi setelah baca surat ibu, kami berusaha cari jalan lain. Raka melanjutkan, saya siap tanggung utang saya sendiri. Saya akan hubungi pihak terkait untuk minta keringanan dan perpanjangan. Saya nggak mau lagi mengandalkan penjualan rumah ini sebagai solusi utama. Tapi kami juga nggak mau berpura-pura. Rumah ini tetap butuh biaya perawatan dan pajak. Jadi kami mau musyawarah untuk menyepakati cara merawat rumah ini bersama. Pak Hadi mengangguk. Baik, secara hukum rumah ini hak kalian bertiga. Kalian bisa sepakat secara tertulis misalnya, bahwa rumah ini tidak akan dijual tanpa persetujuan tertulis semua pihak. Kalian juga bisa buat kesepakatan pembagian tanggung jawab. Pembagian tanggung jawab? Ulang Bayu. Misalnya, setiap tahun kalian bertiga menyisihkan sejumlah uang untuk kas rumah. Bisa beda jumlah sesuai kemampuan. Bisa juga berdasarkan persentase penghasilan. Itu nanti bisa dibuatkan perjanjian keluarga sederhana supaya jelas dan tidak menimbulkan salah paham di kemudian hari. Pak RT menambahkan, selain itu, kalian bisa tentukan rumah ini fungsinya apa. Apakah mau ditempati salah satu, atau jadi rumah singgah bersama, atau mungkin sebagian disewakan. Kalau ada yang tinggal di sini, berarti dia yang bertanggung jawab atas perawatan harian, dengan bantuan biaya dari saudara yang lain. Sinta berpikir sejenak. Untuk sekarang, aku yang paling mungkin tinggal di sini. Kerjaku juga di sekitar sini. Jadi aku siap tanggung perawatan harian, bersih-bersih, jaga keamanan, dan sebagainya. Tapi soal biaya pajak dan perbaikan besar, aku minta kita bagi bertiga. Kalau aku, Sela Raka, karena kondisiku lagi berat, mungkin tahun pertama kontribusiku nggak bisa maksimal. Tapi aku bisa janji, begitu kondisi membaik, aku bakal menambah. Dan kalau aku dapat proyek besar, aku siap menyumbang khusus untuk renovasi genteng atau bagian yang paling parah. Bayu mengangkat tangan. Aku masih kuliah, tapi aku bisa tetap ikut kontribusi, meski kecil. Mungkin aku juga bisa bantu dengan cara lain. Ajak teman-teman kalau ada yang mau menginap, atau kelak, kalau aku kerja, rumah ini tetap masuk dalam rencana keuanganku. Bu Rini yang dari tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. Kalau boleh usul, bagian depan rumah bisa disulap jadi warung kecil atau kedai kopi. Sekarang banyak anak muda yang suka nongkrong. Lumayan, bisa jadi pemasukan buat biaya perawatan rumah. Usul itu mengejutkan, tapi menarik. Bayu langsung semangat. Kedai kopi kampung, lucu juga. Bisa jual gorengan, kopi tubruk, sama mie rebus. Nama kedainya Rumah Ibu misalnya. Sinta tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ibu pasti senang namanya dipakai buat hal yang bikin orang berkumpul. Pak RT menempuk lututnya. Nah, itu lebih bagus daripada papan dijual. Rumah ini tetap hidup, malah makin ramai. Pak Hadi mengeluarkan map dan kertas kosong. Kalau kalian sudah bulat dengan konsep tidak menjual rumah, saya bisa bantu bikin surat kesepakatan. Tidak harus rumit, tapi cukup jelas. Mereka bertiga saling bertatapan sekali lagi. Seakan memastikan bahwa keputusan ini benar-benar keluar dari hati. Raka mengangguk pertama kali. Aku setuju. Rumah ini tidak dijual. Sinta menyusul. Aku juga setuju. Rumah ini jadi rumah keluarga. Tempat kita pulang. Bayu mengangkat tangan, tersenyum lebar. Setuju banget. Rumah ini tetap jadi rumah ibu. Pak Hadi mulai menulis. Di atas kertas, kata-kata sederhana tersusun. Pernyataan bahwa mereka bertiga sebagai ahli waris sepakat tidak menjual rumah tanpa persetujuan bersama. Serta komitmen untuk merawat rumah sebagai rumah keluarga. Mereka menandatangani satu persatu, dengan tangan sedikit bergetar. Bukan karena ragu, tapi karena haru.
Pak RT menambahkan tanda tangan sebagai saksi. Begitu juga Pak Hadi. Bahkan Bu Rini meminta ikut membubuhkan paraf di pinggir, sambil terkekeh. Biar saya juga jadi saksi kalau ada yang ngeyel. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi hangat. Ada tawa kecil, ada gurauan, tapi di dalamnya tersimpan keputusan besar. Rumah ini akan tetap berdiri sebagai rumah keluarga. Ketika semua tamu pamit, matahari sudah miring ke barat. Cahaya orange masuk melalui jendela, menyinari surat kesepakatan dan surat ibu di atas meja. 2 surat, 2 generasi tapi satu tujuan. Menjaga keluarga tetap utuh. Beberapa hari setelah musyawarah itu, suasana rumah sudah sedikit berbeda. Meski genteng belum diperbaiki total dan tembok masih mengelupas di sana-sini, ada aura lega yang mengalir di setiap sudut. Seperti rumah yang baru saja menarik napas panjang setelah lama menahan sesak. Pagi itu, Sinta mengusulkan sesuatu. "Bagaimana kalau kita ke makam ibu?" katanya sambil melipat jilbab. "Sudah beberapa hari kita sibuk urus ini itu, tapi belum benar-benar lapor ke ibu soal keputusan kita." Raka mengangguk. "Bagus juga. Sekalian, aku pengen bilang langsung ke ibu, meski beliau sudah nggak bisa jawab." Bayu segera mengambil air dalam jerikan kecil dan peralatan sederhana untuk bersih-bersih makam. Gunting rumput kecil, sapu lidi, dan kain lap. Mereka bertiga berjalan kaki menuju pemakaman yang tak terlalu jauh dari rumah. Jalan setapak berlapis tanah dan batu, kiri kanannya ada sawah kecil dan kebun pisang. Udara pagi terasa sejuk, angin membawa aroma rumputan basah. Di makaman, suasana hening tapi tidak menakutkan. Burung-burung berkicau di pepohonan, beberapa orang tua tampak duduk mendoakan kerabat mereka. Mereka segera menemukan pusara dengan nisan bertuliskan nama ibu, Sumarni binti Mahmud. Sinta langsung berjongkok, menyentuh nisan itu dengan lembut. "Assalamualaikum, Bu." Suaranya bergetar. "Maaf, baru kesini lagi." Bayu mulai membersihkan rumput liar di sekitar pusara, sementara Raka menyiramkan air perlahan di atas tanah merah yang sudah mulai rata. Air menggelinding di permukaan, menghilangkan debu, dan menyisakan warna coklat tua yang lembab. Setelah makam bersih, mereka duduk mengelilingi pusara. Sinta memimpin membaca Yasin, suaranya pelan tapi mantap. Raka dan Bayu mengikutinya, terkadang terhenti sejenak karena emosi yang menyergap tiba-tiba. Usai doa, suasana sunyi beberapa saat. Hanya angin yang bergerak di antara batu nisan. Raka memecah keheningan. "Bu," katanya lirih, menatap nama ibu di nisan. "Maaf, Raka sering bikin ibu cemas. Maaf, karena Raka terlambat waktu ibu di rumah sakit. Tapi Raka janji, mulai sekarang, Raka nggak akan lari lagi dari masalah. Raka akan tanggung utang Raka sendiri, pelan-pelan. Rumah ini nggak akan Raka jadikan pelarian lagi." Sinta mengusap air mata yang mengalir tanpa bisa dihentikan. "Bu, maaf juga kalau Sinta sering marahin ibu. Sinta cuma takut, Bu. Takut nggak bisa jaga rumah, takut nggak bisa jaga adik-adik. Kadang saking takutnya, Sinta jadi kasar. Padahal Sinta tahu, ibu cuma pengen kita tenang. Mulai sekarang, Sinta akan belajar lembut seperti ibu." Bayu tersenyum sedih. "Bu, tugas yang ibu titip ke Bayu itu berat tahu nggak?" Ia tertawa kecil. "Jadi jembatan di antara kakak-kakak itu capek. Tapi Bayu janji, Bayu nggak akan kabur. Bayu akan tetap ada di tengah. Ingetin kalau mereka mulai lupa." Angin bertiup lebih kencang, membuat daun-daun bergoyang. Seolah alam ikut mengamini kata-kata mereka. Mungkin
Ibu nggak dengar kata-kata kita secara langsung, lanjut Bayu. Tapi Bayu yakin doa ibu masih menyelimuti kita. Dan rumah itu, rumah kita, akan jadi salah satu cara kita terus ngobrol sama ibu. Raka menatap kedua adiknya. Aku kepikiran sesuatu, katanya. Nanti kalau bagian depan rumah sudah kita sulap jadi warung atau kedai kecil, gimana kalau kita pasang satu sudut khusus pojok ibu? Di situ kita bisa taruh foto ibu, surat ini dalam bingkai, dan mungkin kotak kecil untuk doa atau harapan. Sinta mengangguk cepat. Aku suka. Jadi, setiap orang yang datang ke warung tahu tempat ini dibangun dari cinta seorang ibu ke anak-anaknya. Bayu tersenyum lebar. Dan kita bisa ceritakan ke pelanggan yang nanya kalau mereka mau dengar. Siapa tahu bisa jadi pengingat buat mereka juga. Mereka bertiga kemudian mengangkat tangan, membaca doa lagi. Kali ini, dalam doa mereka terselip janji-janji baru. Janji untuk menjaga rumah. Janji untuk menjaga satu sama lain. Janji untuk tidak menjadikan harta sebagai alasan berpisah. Saat mereka berdiri dan bersiap pergi, Sinta berbisik pelan ke Nisan, seakan menyampaikan pesan rahasia. Bu, tenang ya. Rumah kita tetap milik kita. Kami nggak akan pisah. Raka menepuk pundak Sinta. Bayu berdiri di sisi lain, memeluk mereka berdua singkat. 3 sosok itu berjalan meninggalkan pusara, melangkah kembali ke jalan setapak menuju rumah. Mata mereka masih merah, tapi langkah mereka lebih mantap. Di belakang mereka, pusara itu tetap diam, tapi seolah tersenyum. Seperti seorang ibu yang akhirnya bisa beristirahat dengan lebih tenang. Beberapa bulan berlalu, musim hujan perlahan berganti ke musim kemarau. Pohon mangga di depan rumah mulai berbuah kecil-kecil. Cat hijau muda di dinding masih mengelupas di beberapa bagian, tapi kini beberapa sisi sudah dicat ulang tipis-tipis oleh Raka dan Bayu pada akhir pekan. Genteng yang bocor sudah ditambal seadanya oleh tukang langganan Pak RT. Di bagian depan rumah, sesuatu yang baru muncul. Sebuah papan kayu sederhana dengan tulisan tangan yang rapi. Rumah Ibu, kedai kopi dan jajanan. Bukan papan dijual, tetapi papan yang mengundang orang datang. Sore itu, aroma kopi tubruk dan gorengan hangat memenuhi ruang depan rumah. Sinta berdiri di balik meja kayu yang disulap menjadi etalase sederhana. Di atasnya, ada toples berisi keripik, pisang goreng tersusun di piring, dan beberapa gelas kaca bersih. 2 meja kecil dengan kursi plastik diletakkan di teras, tempat orang bisa duduk mengobrol sambil menikmati minuman. "Pesanan 2 kopi lagi, Kak," seru Bayu dari teras, melambaikan nota kecil. "Siap, barista gadungan," sahut Sinta, tertawa. Wajahnya terlihat lebih segar meski jelas lelah. Di sela-sela kesibukan di kios, ia mengelola kedai kecil ini pada sore hari dengan bantuan Bayu. Raka, yang datang hampir setiap akhir pekan, membantu sebagai tukang angkat-angkat dan kadang jadi kasir dadakan. Di Jakarta, ia berhasil menegosiasikan cicilan utangnya. Ia memang harus hidup lebih sederhana, pindah ke kos yang lebih kecil, menjual beberapa barang dan mengambil proyek tambahan. Tapi ia merasa lebih ringan karena tidak lagi menyimpan rahasia sendiri. Di sudut ruang tamu, tak jauh dari pintu masuk kedai, terdapat sebuah pojok kecil dengan rak kayu. Di rak itu, terpajang foto ibu mengenakan kebaya sederhana, senyumnya hangat. Di bawah foto, surat ibu yang ditemukan di balik bingkai,
kini dibingkai dengan kaca, rapi dan terlindungi. Di sampingnya ada vas kecil berisi bunga segar dan sebuah papan kecil bertuliskan, "Pojok Ibu." Tempat kami mengingat dari mana semua ini bermula. Sesekali, pelanggan tetap seperti Pak RT, Bu Rini, dan beberapa pemuda kampung akan bertanya tentang sudut itu. "Surat itu apa, Sin?" tanya seorang ibu muda suatu hari. Sinta akan menjawab dengan senyum lembut. "Surat dari ibu kami, berisi pesan supaya kami nggak berantem soal rumah dan harta. Karena surat itu, kedai ini ada." Di suatu sore yang agak sepi setelah pelanggan terakhir pulang, mereka bertiga duduk di teras, masing-masing memegang segelas teh. Matahari hampir tenggelam, meninggalkan cahaya keemasan di langit. Anak-anak kecil masih bermain di gang, suara mereka bercampur dengan azan maghrib yang mulai berkumandang di kejauhan. Kalau dipikir-pikir, rumah ini sekarang lebih ramai daripada beberapa tahun terakhir sebelum ibu sakit ya? "Iya," sahut Sinta. "Dulu setelah ayah meninggal, rumah ini perlahan sepi. Kita makin sibuk dengan urusan masing-masing. Rasanya kayak rumah ini cuma tempat numpang tidur." Raka menatap papan rumah ibu di depan. "Sekarang rumah ini beneran jadi rumah. Bukan cuma buat kita, tapi juga buat orang-orang yang datang." Mereka ketawa, ngobrol, curhat sambil minum kopi. Mungkin ini yang ibu inginkan. Rumah yang penuh suara. Bayu menyandarkan kepala ke tiang teras. "Gimana kalau suatu hari nanti kita punya keluarga masing-masing? Rumah ini bakal tetap jadi rumah bersama kan?" "Tentu," jawab Sinta mantap. "Anak-anakku nanti harus tahu mereka punya rumah ibu untuk pulang, bukan cuma ke rumah ibunya sendiri." Raka tertawa kecil. "Calon istrimu harus siap sering ke kampung nih." "Calon istrimu dulu sana yang diurus, Kak," balas Sinta cepat, membuat mereka semua tertawa. Angin sore berembus lembut. Di dalam rumah, jam dinding berdetak pelan, seperti mengiringi alur baru kehidupan mereka. Ada cicilan yang harus dibayar, ada stok kedai yang harus dijaga, ada atap yang suatu saat tetap harus diganti total. Masalah tidak lenyap, hanya berganti bentuk. Tapi sekarang mereka menghadapinya bersama. Raka menatap foto ibu di pojok ibu dari tempatnya duduk, meski sedikit jauh. Dalam hati ia berbicara, "Bu, lihat kan, kami nggak jadi jual rumah. Kami pilih jalan yang lebih sulit, tapi lebih ibu." Sinta memejamkan mata sejenak, menghirup dalam-dalam aroma campuran kopi, gorengan, dan tanah yang mengering setelah hujan. Baginya, itu adalah aroma rumah yang sesungguhnya. Bayu mengangkat gelas tehnya. "Untuk ibu," katanya pelan. Raka dan Sinta ikut mengangkat gelas. "Untuk ibu," ulang mereka. Matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya, berganti langit ungu kebiruan. Lampu teras dinyalakan, membuat papan rumah ibu tampak jelas meski senja sudah pergi. Di atas sana, mungkin ada seorang ibu yang tersenyum lega melihat rumah kecilnya kembali bernyawa. Bukan karena harta yang tersimpan di dalamnya, tetapi karena cinta yang akhirnya berhasil diwariskan kepada anak-anaknya. Dan di rumah hijau di ujung gang itu, 3 bersaudara yang dulu sempat retak kini duduk berdampingan, tertawa, saling menggodai, sambil merencanakan hari esok. Rumah itu bukan lagi sekedar warisan. Ia sudah menjadi janji. Itulah kisah warisan terakhir ibu. Bukan tentang berapa besar harta yang ditinggalkan, tapi tentang seberapa kuat keluarga bertahan tanpa saling menyakiti. Pada akhirnya, yang benar-benar jadi warisan bukan rumah,
Bukan uang, tapi cinta dan persatuan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Buat kalian yang sudah subscribe dan yang baru akan subscribe, semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum.